Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan terkait perubahan kepemilikan ya. Nah ini mumpung masih sampai sini gitu ya, Pak Eci ingin coba refining kembali pembahasan terkait penjualan kepemilikan saham oleh induk ya. Nah di video sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait dengan penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali sama penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali ya, seperti itu. Nah ini kalau kembali lagi, kalau hilang kendali maka nanti akan ditutup, akan mengakui realized loss sama unrealized holding loss gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak hilang kendali, maka kita akan mencatat ini ya, ke share premium ya. Laba atau ruginya tidak dicemplungin ke ke income statement, tapi langsung mengoreksi akun equity, yaitu di share premium ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebetulnya ini kita menggunakan yang ada di bukunya Bu Iin gitu ya, yang modul yang digunakan untuk AKL 1 ya di PKN STAN itu kan menggunakan modul yang dibikin oleh dosen kami yaitu Bu Iin Indrawati. Nah, di situ pada dasarnya ada dua metode, bahkan ada tiga metode ya. Nah, ada pendekatan aset neto atau pendekatan ekuitas 100% gitu ya. Nah, ada pendekatan yang nanti NCI atau pendekatan yang si non controlling interest gitu, sama ada pendekatan investment in S ya. Jadi sebenarnya ada tiga pendekatan. Nah, di sini Pak Eci sebenarnya ingin mengeksplor lebih jauh terkait pendekatan-pendekatan ini ya. Kita ingin melihat, oh kalau ini 100% ekuitas, kenapa harus 100% gitu ya? Nah, kenapa nggak pakai NCI aja? Kapan kita memakai NCI, kapan kita memakai yang pendekatan 100%, kapan kita memakai pendekatan dari si P-nya atau dari si investment in S-nya, atau kapan kita harus menggunakan pendekatan yang NCI-nya. Nah, itu sebetulnya masih belum terjawab ya. Nah, makanya di sini Pak Eci sudah menyusun suatu bahan ajar ya. Di sini ada Excel. Nah, di sini sudah Pak Eci berikan bagaimana logika berpikir dari AKL 1 ini ya. Logika berpikir dari perubahan kepemilikan ya. Nah, di sini mungkin Pak Eci akan membahas terkait dengan penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali ya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya ya, ini soalnya masih sama dengan soal yang ada di sini ya. Nah, jadi pada 1 Januari PTP memiliki 9.000 lembar saham PTS ya dengan tingkat kepemilikan 90%, diperoleh dengan harga $25 per lembar pada tahun 2021 ya, ini dibeli di tanggal 1 Januari, kemudian net income 2021-nya adalah 6.000 gitu ya. 60.000 dan tidak ada dividen. Nah, seperti ini. Kemudian di tanggal 1 Januari PTP menjual 6.000 lembar. Jadi cuma ditahan setahun, udah gitu dijual nih ya. Dijual 6.000 lembar saham PTS dengan harga $30 per lembar. Nah, bagaimana jurnal yang dibuat oleh PTP untuk mencatat transaksi penjualan tersebut? Nah, ini sebetulnya ini. Nah, jurnal ini sebetulnya adalah jurnal asli ya, bukan jurnal eliminasi gitu ya. Jadi yang ada di bahan ajar di slide yang Pak Eci presentasikan ini bikinannya Pak Lutfi Matrus, cuman Pak Eci modifikasi gitu ya. Ini pada dasarnya dan juga di buku Bu Iin itu pada dasarnya jurnal P atau jurnal yang nanti ini masuk ke di akunnya si P gitu ya. Nah, bagaimana jurnal eliminasinya? Nah, ini belum dieksplor lebih jauh terkait hal ini ya. Tetapi pada dasarnya sama aja logiknya gitu ya. Jadi akan itu sangat menyenangkan karena logik yang sama dipakai dari awal sampai akhir dan konsisten dipakai. Jadi enak gitu, sekali ngerti kesananya akan mudah memahami. Nah, oke. Sekarang sebetulnya di sini 6.000 lembar ya. Jadi berapa persen lah? 6.000 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan jumlah number of share outstanding dari CS gitu ya. Maka ini number of share-nya berapa ya? 9.000 aja 90%, berarti 100%-nya berapa? 100%-nya adalah 10.000 lembar gitu ya. 10.000 lembar. Dapat dari mana Pak 10.000 lembar? Ya tinggal 9.000 dibagi 90% gitu ya, sama dengan 10.000 lembar. Maka kalau dijual 6.000, maka sama aja dengan menjual 60% kepemilikan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab soal ini? Yang ditanyakan cukup simpel, yaitu jurnal di account-nya atau jurnal asli yang dibikin oleh CS. Nah, ingat, kembali lagi, ini adalah investasi ya, investment in S. Ini adalah aset ya. Dan dia termasuk non current asset ya. Nah, dan karena dia memiliki controlling interest, maka pakainya PSAK 65.
Nah, maka untuk mengerjakan soal ini, ya kita harus mengacu ke PSAK 65. Nah, ingat, apa kata PSAK 65? PSAK 65 berkata bahwa kalau dia suatu investasi yang dia controlling interest atau di atas 50%, kemudian dijual gitu ya, di sale, kemudian ternyata kehilangan kepemilikan, maka ya guidance utamanya adalah pertama kita harus merevaluasi nilai asetnya gitu ya. Nah, yang kedua, kita akan mengakui gain or loss-nya gitu ya. Nah, ini sama dengan piecemeal recognition, piecemeal acquisitions ya. Jadi kalau kita membeli ngetengan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tak kala kita mendapatkan controlling interest di tahap 3, CI. Nah, misalkan di tahap 3 kita mendapatkan controlling interest gitu ya, maka semuanya direvaluasi dan diakui gain or loss. Nah, jadi ini match antara beli sama jual gitu ya. Kalau beli nyicil, ketika dapat controlling dia revaluasi dan juga dia mengakui gain or loss. Nah, ketika dijual dan kehilangan kepemilikan, maka pada saat kehilangan kepemilikan dia juga harus melakukan revaluasi dan juga mengakui gain or loss. Revaluasi atas apa? Atas aset yang dijual atau atas saham yang dijual. Ya, saham yang dijualnya apa? Berarti saham CS gitu ya. Nah, berarti nanti atas 6.000 yang dijual dan juga 3.000 yang dijual itu harus dinilai berdasarkan nilai pasarnya. Nah, jadi judulnya sebenarnya simple, cash pada investment in S gitu ya. Nah, tinggal selisihnya adalah gain atau loss. Nah, cuman yang memang menjadi kebingungan para mahasiswa itu adalah kalau untuk cash-nya mah gampang ya, tinggal 6.000 dikalikan dengan 30 saja. Ini sudah ketemu jawabannya. Tetapi untuk mengetahui nilai investment in S-nya ini yang sayangnya ini masih belum konsisten disajikan di bahan ajar kami gitu ya. Nah, sebetulnya logiknya gimana sih? Nah, ini yang berusaha Pak Eci ingin bahas ya. Oke. Nah, sekarang di sini Pak Eci sudah bikin suatu Excel ya. Jadi untuk semoga ini bisa mempermudah pemahaman dalam memahami logika berpikir ketika kita ingin menjual saham kita dan tadinya kita memiliki control interest menjadi nggak ada lagi gitu ya, mengakibatkan hilang kendali. Nah, pada dasarnya kembali lagi ke hukum ya. Jadi PSAK 65 acuannya sudah jelas ya bahwa ini direvaluasi gitu ya, dinilai ya berdasarkan nilai pasarnya atau harga pasar wajarnya. Kemudian aku gain or loss. Nah, konsep ini bukan hanya berlaku di PSAK 65, tapi semua aset gitu ya yang ada di neraca yang kalau mau dijual pasti aset itu harus dijual ya dia di harga pasar, di fair value gitu ya. Nah, kalau tidak di fair value mana ada orang yang mau beli gitu maksudnya. Nah, kecuali dinego gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, tapi secara umum memang di fair value. Nah, ini juga konsepnya sama logikanya gitu ya. Nah, kan investment in S itu juga sama aja dengan aset gitu ya. Jadi logikanya sama pada dasarnya. Berapa fair value-nya, dan ya udah dijual, carrying value yang kita catat berapa, seterusnya adalah gain atau loss. Simple sekali gitu ya. Nah, hanya saja barang yang kita jual itu tidak sembarangan, bukan sembarang barang gitu ya. Ini adalah saham gitu ya, saham. Nah, kalau saham maka kita harus mengetahui apa yang menyebabkan saham bertambah nilainya dan apa yang menyebabkan saham berkurang. Sama logikanya dengan PPE. Apa yang mengakibatkan PPE bertambah dan apa yang mengakibatkan PPE berkurang? Nilai carrying value-nya. Ya, ini kalau PPE ya. Sama. Nah, kalau saham, nah berarti yang menambah net income mengurangi dividen. Nah, itu paling simpelnya gitu ya. Nanti ada lagi ditambah goodwill gitu ya. Kemudian juga dikurangi amortisasi dari ekses dan kawan-kawannya. Nah, ini yang harus dipahami dulu ya. Apa yang menambah nilai investment in S ya. Ya, mostly secara umum adalah net income dan goodwill. Ya udah, pakai logika itu aja berarti. Untuk mencari carrying value-nya berarti ya tinggal masukin aja net income dan goodwill-nya, net income dan memperhitungkan net income dan dividen. Nah, kayak kita kembali lagi sini. Berarti untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus di sini kita harus paham dulu gitu ya bahwa yang dibeli sahamnya berapa gitu ya. Oh, dibeli awalnya kita ingin mencari tahu carrying value-nya dulu ya. Berarti di sini langkah pertama adalah 25 dikalikan dengan 9.000. Nah, itu adalah cost yang kita keluarkan ya. Cost yang kita keluarkan ketika apa? Ketika membeli saham CS di awal Januari 2021. Ya udah, 9.000 kan? 9.000 adalah 90%. Number of share outstanding-nya berapa? Ya tinggal 100 per 90 dikali dengan 9.000. Ya.
Nah, sama aja dengan 10.000 lembar. Nah, seperti itu ya. Dapatlah sekian. Nah, market price-nya pada saat di tanggal 1 Januari adalah $25. Nah, maka kita bisa menghitung kalau gitu ketika kita membeli si saham S di tanggal 1 Januari, maka berapa cost-nya gitu ya. Cost-nya adalah tinggal 9.000 dikali 25. Nah, kita asumsikan di sini karena memang yang dimaukan adalah contoh yang sederhana, jadi book value sama dengan fair value sama dengan cost of equity. Nah, ini. Ya, jadi kita tidak ada excess dan tidak ada goodwill gitu ya. Nah, jadi pure dibeli at book value gitu loh. Nah, seperti itu ya. Let's say kita katakan untuk menyederhanakan permasalahan ya. Nah, kemudian kalau nanti ternyata ada, karena di sini juga tidak ada keterangannya apakah ada kelebihannya dialokasikan kemana gitu ya. Nah, seperti itu dan tidak ada informasi lebih lanjut yang menggambarkan apakah ada excess atau tidak. Ya udah kita asumsikan bahwa ini adalah sama semua ya, baik book value, fair value maupun cost-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita ngapain lagi Pak? Ya udah kita tahu cost awalnya adalah 225 ya dari soal nih 9.000 dikalikan dan 25. Nah, itu 90% ya. Kalau 100%-nya ya bisa pakai cara kayak gini ya, 100 per 90 dikali 225, atau karena kita sudah tahu number of shares-nya, tinggal dikalikan aja 100 dikali 25. Hasilnya pasti sama 250 ya. Nah, dari sini ini berarti per tanggal 1 Januari ya, 100%-nya adalah 250. Nah, ingat ya, pada dasarnya kita ingin tahu berapa carrying value-nya. Ya, carrying value dari si equity S ini pada tanggal 1 Januari. Maka di sini Pak Eci menggunakan pendekatan 100%. Ya, nanti kita uji kalau 90%, kalau dari NCI perspektif gimana gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya. Oke, nah sekarang pendekatan yang digunakan pada dasarnya kalau di sini pakai logika aja. Kalau pendekatan 100% berarti kita dari awal sudah menyajikan 100% angka equity S-nya gitu ya. Nah, ini dari perspektif si equity S gitu ya. Nah, oke, nah kemudian berarti yang menambah si investasi ini karena ini kan tanggal 1 Januari, posisi penjualannya adalah di tanggal 1 Januari 2022, nah tahun depannya. Nah, apa yang menambah? Di sini ada 60.000 net income, tidak ada dividen, berarti ya udah increase in equity-nya hanya dari net income saja. Gitu ya. Nah, 60.000 nih, ini kalau 100% ya 60.000. Berarti cost of equity carrying value equity per tanggal 1 Januari 2022 atau per tanggal 31 Desember gitu ya 2021 gitu ya, sama aja dengan tanggal 1 Januari 2022 adalah berapa? Adalah 310.000. Nah, ini udah cuman gini doang, simple. Artinya kalian kalau pakai pendekatan 100% ya udah dari awal disajikan ya ketika dibeli ya awalnya berapa carrying value-nya berapa, which is dalam hal ini tidak ada goodwill, tidak ada excess, maka ya langsung sikat ya 250.000. Nah, baru ditambah dengan si net income-nya ya, karena tidak ada dividen jadi tidak usah dikurangi juga dengan dividen. Ya nanti kalau ada dividen ya tinggal dikurangi, kalau ada excess tinggal ditambahin gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga dapatlah carrying value of equity-nya. Nah, ini sama aja dengan kalau kita menyusun jurnal eliminasi ya ketika di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini jadi bagaimana nanti kalau ada goodwill Pak, tinggal tambahin. Bagaimana kalau ada excess, tinggal tambahin juga. Bagaimana kalau ada intercompany dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tergantung kalau intercompany, kalau dia cost method, maka tidak akan maka ya kalau dia downstream maka tidak akan mempengaruhi nilai dari si equity-nya gitu ya. Nah, kalau di upstream baru nanti ada sedikit terpengaruh dengan transaksi upstream. Ya udah gitu-gitu aja sebetulnya. Intinya kamu diwajibkan untuk mencari berapa carrying value-nya dan kita sudah belajar via video-video sebelumnya untuk mencari carrying value dari equity. Nah, ingat konsep utamanya bertambah karena net income, berkurang karena dividen. That's it. Udah itu doang ya. Nah, setelah itu gimana? Ya udah, setelah itu udah dapet nih ya di tanggal di tanggal dia menjual, kan tanggal penjualannya di tanggal 1 Januari 2022 ya. Nah, setelah dapat, ini sama aja dengan konsep kalau kalian ingin menjual PPE. Ya, harus dicari tahu dulu berapa carrying value pada saat tanggal penjualan gitu ya. Nah, sama ini juga. Nah, cuman bedanya kalau PPE dijual itu satu utuh gitu ya, satu barang. Nah, kalau ini kan dalam bentuk saham ya. Nah, maka dari sini kita cari yang dijual berapa persen ya. Nah, di sini informasi dari soal adalah 6.000 lembar yang dijual, berarti 6.000 lembar. Nah, kita cari tahu dan dijualnya dengan harga $30 ya. Ini di harga $30. Nah,
Kalau gitu tugas kita mencari tahu dulu 6.000 ini berapa persen kepemilikan dari si equity S gitu ya. Dari jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh S. Nah, 6.000 lembar yang dijual ini berapa persennya gitu loh. Ya udah gampang, persennya tinggal dibagi aja gitu ya. Tinggal dibagi 6.000 ini gitu ya. Dibagi dengan jumlah total number of share outstanding-nya 10.000. Ya udah, berarti 6.000 dibagi 10.000 sama dengan berapa? 60%. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau gitu sisanya berapa? Sisanya tinggal 3.000 kan, ya. Sisanya tinggal 3.000. Dan tahu dari mana, Pak? 9.000 dikurang 6.000 sama dengan 3.000. Nah, 3.000 itu berapa persen? Nah, tinggal dibagi lagi dengan 10.000 gitu ya. Nah, ini kan kalau saya langsung nih 9 dikurang 6 dibagi dengan 10.000, hasilnya adalah berapa? 30%. Nah, artinya di sini saya bisa langsung dapat berapa persen shares yang dijual oleh P, 60% gitu ya, atau 6.000 lembar, dan berapa persen shares yang masih tersisa gitu, yang masih dimiliki oleh P, yaitu 30%-nya atau 3.000 lembar. Nah, dari sini kita punya langsung bisa bermain. Bermain apa, Pak? Langsung bisa cari gitu ya. Kan tadi instruksi dari PSAK 65 itu adalah bahwa semua shares-nya itu harus direvaluasi gitu ya. Artinya apa? Baik shares yang dijual gitu ya, shares S yang sold maupun yang hold itu harus dinilai berdasarkan harga pasar wajar pada saat tanggal penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali. Ya, pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Januari 2022 gitu ya. Nah, oleh karena itu ya udah saya bikin bagi dua gitu ya. Satu adalah kalau gitu tinggal disandingkan aja gitu, gampang banget sih. Jadi carrying value pada tanggal 1 Januari 2022 yang dijual itu berapa dibandingkan dengan equity-nya, fair value dari yang dijual itu berapa gitu ya. Nah, di sini saya bisa dapatkan fair value-nya langsung ya 6.000 dikali 30 ya sama dengan 180.000. Nah, tinggal carrying value-nya. Nah, ada gunanya saya bikin persentase ini gitu ya. Nah, tinggal kalau gitu fair value kalau dia menjual 6.000 lembar pada harga $30 per lembar, nah berapa ya carrying value-nya gitu ya. Nah, carrying value ingat tidak lagi 25 karena kita menggunakan konsolidasi karena kita sifatnya adalah controlling interest, maka ya kita harus menghitung berapa sih carrying value pada tanggal 1 Januari ya. Jadi ingat ya, investasi bertambah adanya net income dan berkurang karena adanya dividen ya. Dan di sini tidak ada dividen, yang menambah hanyalah bagian dari net income-nya ya, yaitu 60.000. Nah, sehingga apa? Tidak sama gitu ya. Carrying value pada tanggal 1 Januari ketika dibeli, tanggal 1 Januari 2021 sama akhir tahun nggak sama. Ya, that's why kita cari yang terakhir gitu ya. Kita cari posisi carrying value terakhir, which is di tanggal 31 Desember 2021. Ya udah, tinggal dikalikan saja ya, tinggal dikalikan. Ini udah dapat angkanya ya, dan ini 100% ya, artinya equity S-nya ya, tinggal langsung dikalikan dengan 60% ya, 60% yang dijual, maka tinggal 60% dikalikan dengan si carrying value. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah ya 186. Nah, dari sini kita lihat ya, carrying value 186, fair value-nya 180, berarti kita jual lebih rendah harganya. Nah, maka kita mengalami yang namanya kerugian, gitu ya. Nah, seperti itu. Gampang bukan? Nah, itu yang pertama, gitu ya. Artinya PSAK 65 menyuruh kita untuk melakukan revaluasi. Udah nih, ya. Dapat fair value-nya, dapat carrying value-nya, nah baru hitung gain atau loss-nya. Ya, tapi ini atas semuanya. Atas yang dijual sama atas yang masih saham yang masih tersisa, ya, yang masih dimiliki atau yang hold. Nah, maka di sini kan yang terjual adalah 6.000 lembar, gitu ya. Yang masih tersisa adalah 3.000 lembar, gitu ya. Ya udah, 3.000 lembar kita sesuaikan ke harga pasarnya. Nah, kalau gitu kita hitung juga, berarti yang 3.000 lembar berapa fair value-nya? Ya tinggal 3.000 dikalikan dengan 30, ya. Hasilnya adalah yang 93, gitu ya. Nah, hasilnya ada yang 90 yang bawahnya ya. Oke. Jadi tinggal 3.000 ya dikalikan dengan 30 ya. Kemudian hasilnya adalah 90 gitu ya. Nah, yang ini nih. Nah, terus gimana Pak? Terus itu adalah fair value-nya. Sekarang berapa carrying value-nya? Ya carrying value tinggal dikalikan aja
sisanya kan 30% kepemilikan, dikalikan dengan total nilai equity-nya. Yaitu berapa? 310.000. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 93. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya apa? Bahwasanya carrying value-nya 93, nilainya turun menjadi 90. Berarti ada unrealized holding loss ya sebesar 3.000. Ya udah, inilah yang nanti akan kita jurnal. Nah, sekarang bagaimana jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi penjualan tersebut ya? Nah, jurnalnya mah gampang ya, tinggal langsung aja sikat ke bawah ya. Nah, jurnalnya mah langsung. Nah, kalau saya menyajikan lengkap ya. Jadi kalau dia invest pada saat dibeli tanggal 1 Januari, ya ini jurnal yang dibuat di tahun 2021, ya. Kemudian adalah investment in S pada cash, gitu ya. Nah, sebesar 225.000 ya, sama dengan tadi ya, yang atas ini. 25 dikali 9.000. Nah, karena tidak ada dividen ya udah ini, dan ini cost method ya. Nah, kemudian nah ingat dijualnya kan bukan di tahun 2021, tapi di tahun 2022 ya. Maka pada saat tahun 2021 di tanggal 31 Desember posisi si P itu masih sebagai controlling interest ya. Masih memiliki hak kendali gitu ya. Maka P wajib membuat jurnal eliminasi dan P wajib menyusun konsolidasi gitu ya. Nah, seperti ini konsolidasinya, berarti tinggal dibikin aja gitu book value of equity ya pada saat awal tahun berapa 250.000 ya sesuai dengan yang ada di soal ya. Nah, kemudian juga ya ini dapat dari mana Pak ya? Dapat dari ya tadi ya 10.000 dikali $25 ya, seperti itu. Nah, kemudian karena ini saya menggunakan asumsi book value sama fair value sama cost sama pada saat tanggal 1 Januari 2021 ya. Nah, kemudian nah, gimana Pak? Ya, tinggal investment in S pada NCI gitu ya. Tinggal dikalikan aja ini 70% gitu ya. 90% dikali 250. Kemudian ini sisanya. Nah, artinya apa? Logikanya adalah pada dasarnya kuncinya adalah seperti ini. Ketika kita beli investment in S, ini harus nol. Ya, makanya di sini saya sajikan investment in S balance. Nah, 225 gitu ya. Nah, pada saat si P melakukan konsolidasi, maka nilai investment in S ini harus dihapus ya. Makanya di sini kita sajikan di posisi kredit ketika jurnal eliminasi. Nah, di sini maka 225 dikurang dengan 225 juga di kredit hasilnya adalah balance-nya 0. Nah, kalau udah balance-nya 0 ini udah pasti benar jurnal eliminasinya ya. Dan tinggal dicemplungin aja ke worksheet-nya. Nah, dan jangan lupa satu lagi ya, bikin berapa NCI-nya. Nah, porsi NCI ini adalah kita menyajikan NCI expense. NCI expense ini adalah porsi net income yang diklaim oleh si NCI berapa? 10% gitu ya. Nah, berarti 10% dikali berapa? 60.000 sama dengan 6.000. Nah, maka karena tidak ada dividen langsung semuanya masuk ke menambah akun NCI gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, sehingga gimana? Sehingga dalam hal ini kalau kita bikin balance-nya gitu ya atau saldonya gitu ya, maka NCI balance itu ya, NCI ini kan nanti akan di posisi shareholders equity ya atau di posisi ekuitas neraca. Totalnya nanti pada saat ketika jurnal ini sudah selesai dibuat pasti di 31.000 ya. Dan ini balance. Kenapa balance? Karena ya kita sesuai dengan konsepnya ya bahwa si investasi itu bertambah dengan adanya net income, berkurang karena adanya dividen ya. Nah, tidak ada dividen tapi net income-nya ada ya, dan net income-nya diklaim 10% oleh NCI. Dan ya udah tinggal 25 ditambah 6 pasti 31.000. Nah, ini yang nanti akan masuk ke worksheet ya, dan akun di posisi ekuitas harus menyajikan nilai NCI di tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai 31.000. Oke, berarti cash close ya. Investment udah 0, NCI-nya udah 31.000 ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, kita bisa sajikan. Kita potret gimana, apakah benar gitu ya. Nah, kita lihat nih kalau dari NCI perspektif, 10% gitu ya. Nah, maka NCI ini adalah ya udah nanti kan awalnya 25 kemudian ada increase in equity S karena net income diklaim 10% ya 6.000. Nah, maka ini yang akan disajikan pada posisi
NCI 31.000 dan sudah balance ya. Nah, sesuai dengan yang ada di jurnalnya. Jadi quote return kita yang atas ini sudah sesuai dengan saldo. Kalau kita bikin jurnal seperti ini, maka nanti akan memunculkan saldo akhir NCI sebesar 31.000. Artinya ini sudah balance dan jurnal kita sudah benar. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan apa namanya equity method tadi? Ntar dulu ya. Oke, jadi next, ini tahun 2021. Nah, bagaimana dengan di tahun 2022 gitu ya? Nah, di tahun 2022 kan kita ketahui dari soal bahwa si P ini tobat gitu ya. Dia kayaknya bikin konsolidasi mumet. Ya udah deh jual aja 60% gitu ya. Nah, sehingga dia tidak perlu lagi menyusun konsolidasi ya. Nah, akhirnya dapatlah dijual 60% dan ada yang mau beli gitu ya. Nah, tentunya beli ya pasti NCI juga gitu ya, seperti itu. Cuman di sini ya diasumsikan ya let's say NCI-nya itu satu orang gitu ya atau satu pihak biar nggak ribet nanti penjurnalannya ya. Ya udah nanti berarti 60% saham yang dijual oleh P dibeli oleh NCI. Dan gimana jurnalnya? Nah, ini yang tadi kita cari, ini adalah jurnal yang akan kita masukkan ke ke buku besarnya si P gitu ya. Nah, ini. Nah, kita jurnal nih ke bawah. Nah, jadi ada pencatatan loss karena adanya penjualan investasi saham. Kemudian loss karena kita menyesuaikan saham yang tersisa ke nilai pasarnya ya, dan nilai pasarnya lebih rendah sehingga diakui unrealized loss. Ya udah, langsung kita bikin. Nah, di tanggal 1 Januari 2022 dia akan menerima cash ya. Ini 6.000 dikali dengan 30 lembar $30 per saham. Ya, 6.000 dikali dengan 30. Nah, baru nanti ini tadi diperoleh perhitungan yang atas gitu ya, yang 186 ini diperoleh dari 60% ya dikalikan dengan si saldo NCA atau nilai dari ekuitas S ya pada posisi 1 Januari 2022 which is itu adalah tadi 310.000 ya. Hasilnya adalah 186. Selisihnya tadi ya udah loss. Nah, kemudian cara untuk menyesuaikan saham yang tersisa tinggal unrealized holding loss pada investment 3.000. Nah, dengan adanya jurnal ini kita akan melihat kalau dengan menggunakan cost method maka saldo investment in S-nya menjadi tinggal 36.000 saja ya. Seperti itu setelah dilakukan penyesuaian terhadap nilai investasi saham 3.000 lembar yang tersisa ya. Nah, Pak, kenapa apa bedanya dengan equity? Nah, kalau di equity nanti nilainya adalah pasti 90.000 nanti nilainya ya. Nah, ingat kalau cost method itu kan tidak nilai investasinya itu tetap ya. Nah, nanti dibikin catch up adjustment pada saat eliminasi. Nah, pada saat si P melakukan konsolidasi. Nah, seperti itu ya. Nah, sayangnya ketika di 1 Januari 2022 P kehilangan kendali ya sehingga dia tidak perlu lagi melakukan konsolidasi ya. Maka ya udah 36.000 tidak dibikin catch up adjustment. Nah, kalau dibikin catch up adjustment ya tinggal kita klaim aja ya. Berapa klaimnya ya yang 60.000 dikalikan dengan berapa? 90% ya, sama dengan 54.000 ya. Nah, ini yang net income yang diakui porsinya P dengan kepemilikan 90% ya di tahun 2021 ya harusnya ya kalau dia menggunakan equity method nanti akan bertambah 54.000 sehingga kalau kita jumlahkan nilainya pasti akan 90.000 match kan 90.000 di sini sama dengan 90.000 ketika kita menghitung penyesuaian terhadap nilai saham yang tersisa yang kita revaluasi ya dari 93 ke 90. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, cuman ya karena cost method ya tidak memasukkan unsur net income ya. Ya udah disajikan apa adanya aja sesuai dengan nilai cost-nya. Nah, oke. Nah, karena dia has lost its control over S, maka P tidak perlu lagi melakukan konsolidasi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menjurnalnya dengan menggunakan equity method gitu ya. Nah, kita menjurnal dengan equity method, maka ketika di tahun 2021 jurnal P-nya ya, jurnal yang muncul di account-nya, ini bukan konsolidasi ya. Ini kalau kita pakai equity method masih di tahun 2021, bagaimana jurnal yang dibuat oleh P, maka jurnalnya seperti ini, 225 ya sama. Nah, yang membedakan di sini. Nah, ini dia nih. Ini yang tidak dicatat
ketika kita melakukan menerapkan cost method, ya. Nah, seperti itu. Seharusnya kalau di cost method inilah yang nanti muncul di elimination journal, ya, bukan di journal entries yang dibuat oleh P yang nanti akan muncul di neracanya P, gitu ya. Kalau cost method, journal investment in S sama income from S ini tidak akan dibuat sehingga ini tidak akan menambah nilai investasi si S di buku di neracanya si P, gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita menggunakan equity method gitu ya, maka ini bedanya cuma ini doang. Ada pencatatan investment in S pada income form ya, 54.000. Nah, kalau kita memasukkan nilai jurnal ini, maka kita bisa melihat dampaknya terhadap di akunnya si S atau si P atau terhadap neracanya si P. Ya, maka saldo investment in S-nya akan bertambah ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini awalnya 225 ya, ditambah dengan 54 menjadi 279 ya. Nah, kalau kita lihat posisi per tanggal 31 Desember 2021 kalau kita menggunakan cost method ya, ini masih 225 nih ya. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau menggunakan equity method udah berubah 279. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian karena tahun 2021 juga P masih memiliki kontrol gitu ya, maka dia harus menyusun konsolidasi. Nah, ini jurnal konsolidasinya sama dengan yang sama dengan cost method, hanya saja ada tambahan ya. Nilainya sama 225 ini masih sama dengan jurnal di cost method ya. NCI expense-nya juga sama gitu ya. Ya, tambahannya adalah jurnal ini doang ya, income from S sama investment in S. Nah, buat apa jurnal ini dibuat? Agar ini dihapus gitu ya. Ini juga dihapus gitu ya. Sehingga nanti nilainya kan ini transaksi resiprokal ya. Kalau kita ke konsolidasi maka ini nanti harus hilang ya. Ini juga harus hilang, gitu ya. Nah, gimana caranya? Pertama ya tadi ya untuk menghapus investasi yang tanggal 1 Januari, yang jurnalnya adalah yang ini, ya. Untuk menghapus investment in S pada income from ya, karena dia equity method ya, ini pencatatan net income, porsi net income dicatat oleh P, maka jurnalnya adalah yang bawah ini, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau seperti ini disusun jurnalnya, maka ini akan berkurang nih. Seperti itu ya. Maka kalau kita buktikan dengan key account-nya 279 dikurang dengan 225 hasilnya adalah 54 ya. Nah, kemudian dengan dibuat jurnal income pada investment in S maka dampaknya adalah 54 ini akan dikurang dengan 54 juga hasilnya adalah 0 ya. Sehingga nanti saldo consolidated balance-nya untuk investment in S 0 dan ini akan dihapus dari neraca konsolidasi yang disusun oleh si P gitu ya. Nah, dan nilai NCI balance-nya harus 31 juga. Nah, dan terbukti 31.000 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa baik cost method maupun equity method kita berhasil membuktikan bahwa sama in the end ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Pak pertanyaannya, kalau cost method katanya dibikin catch up adjustment. Betul, dibikin catch up adjustment. Tapi ingat, ini adalah tahun pertama ya. Tahun pertama pembelian ya. Artinya ketika tahun pertama pembelian ya, catch up adjustment itu dibuat pada saat si P sudah memasuki tahun kedua kepemilikan di S ya. Kalau tahun pertama belum ada catch up adjustment. Nanti begitu tahun kedua karena apa? Di tahun kedua nanti yang akan disesuaikan adalah yang akan dihapus, eliminasi adalah beginning value of equity gitu ya. Pada book value of equity pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, itu hal yang akan dieliminasi ya ketika sudah memasuki tahun kedua atau tahun 2022. Nah, karena ini masih tahun pertama berarti masih beginning balance di tanggal 1 Januari 2021 which is yang atas ini. Gitu ya. That's why tidak perlu dibuat catch up adjustment ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau equity method juga bagaimana jurnal ketika memasuki tahun 2022 which is ketika si P menjual 60% kepemilikan di S ya. Jurnalnya sama ya dengan jurnal kalau kita menggunakan cost method ya 186 ini. Nah, kemudian juga ada unrealized holding loss ya pada investment S ya 3.000. Nah, di sini yang menarik adalah gitu ya. Yang menarik adalah perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan cost method secara jurnal adalah sama. Tetapi beda secara saldo akun investasi yang muncul di neracanya P nantinya setelah pasca penjualan ya. Kalau dia
apa namanya? Kalau dia menggunakan equity method, maka saldo terakhir adalah yang ini ya, 279. Ini saldo per tanggal 31/12/2021 ya. Maka ketika di 1 Januari 2022 gitu ya. Nah, ini kan dijual 60%-nya. Maka dikurangi dulu dengan 186 ini ya, dikurangin. Kemudian apa? Kemudian masuk ke sini ya. Saldonya tinggal 93 ya. Kemudian dilakukan penyesuaian ya, yang tersisa disesuaikan ke harga pasarnya. Nah, muncullah unrealized holding loss pada investment in S. Nah, dikurang lagi 93, dikurang 3.000, hasil akhirnya adalah 90. Nah, matching berarti ya. Seperti itu. Jadi nanti inilah saldo yang akan muncul di neracanya si P ketika tanggal 1 Januari 2022 ya. 90.000. Oke, nah itu yang perlu dipahami. Jadi konsepnya adalah pada dasarnya kalau untuk konsep perubahan kepemilikan yang kalian dapatkan di buku ajar hanyalah jurnal ini aja ya, tapi konsep besar secara berpikirnya itu masih belum dioprek lebih jauh. Nah, sebetulnya hanya yang ditanya cuma ini tok gitu ya. Cuman saya ingin menyampaikan logikanya dari awal sampai akhir agar apa? Agar tidak bingung gitu ya. Ketika nanti ini diterapkan ke konsolidasi gimana Pak? Ya udah, tinggal diterapkan saja ya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah penjualan yang merubah kepemilikan. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan tadi kan perspektif 100%. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan perspektif investment INS atau perspektif 90%? Ya. Perspektif investment INS ini perspektifnya P gitu ya. Berarti ini kan P. Nah, ini gimana, Pak? Caranya adalah sama aja dengan yang atas ya, dengan yang 100% ya. Nah, hanya saja perbedaannya adalah pada saat awal kita langsung menyajikan 90%-nya saja, gitu ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. 225 ya. Kemudian karena tadi ada informasi 60.000 yang diumumkan, maka yang diklaim oleh si P berapa? Tinggal 90 dikali 60% ya. 90 kali 60% sama dengan berapa? 54.000. Nah, hasilnya berapa? 279. Nah, 279 ini tadi sudah kita buktikan ya, ini muncul di account-nya si si P ya ketika kita menggunakan equity method pada tanggal 31/12/2021 ya. Nah, oke. Nah, dan berapa saldonya ketika tanggal 1 Januari 2022 sama aja ya, karena kan masih awal tahun, sama dengan 279. Nah, dari sini langkah berikutnya adalah tinggal di 100% kan. 279 ini 90%. 100%-nya berapa? Di tanggal 1 Januari 2022 tinggal dibagi aja ya. 100 bagi 90 dikali dengan 279. Hasilnya adalah berapa? 310.000 ya. Nah, ini kalau kita pengen lihat ya, ini seperti ini. Oke, bentar ya. Nah, ini kita lihat ya, 310 ini dapat dari 310 ini dapat dari mana? 310 ini dapat dari ya, kita lihat ya. Nah, 100 dibagi dengan 90 dikali dengan 279 ya, hasilnya adalah 310.000. Nah, perhatikan di sini. Sama berarti konsepnya ya. Kalau yang atas ini kita bermain dari angka awal, dari mulai sini kita bermain 250. Langsung disajikan 100%. Kalau kita mengambil perspektif 90%, maka kita angka awalnya bukan 250, tapi angka awalnya adalah 225, 90%-nya. Nah, gitu ya. Nah, dan ketika ada net income, dia juga dikalikan 90%-nya juga. Ya. Nah, baru kapan konversi ke 100%-nya? Ketika dari 279 dikonversi ke 100% di sini. Ya. Nah, artinya apa? Ujung-ujungnya sama aja, gitu. Baik 90 maupun 100 ya. Nah, tuh ya, sama-sama dikonversi ke 310.000 ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya sama dengan langkah yang 100% ya. Kalau udah sampai 310 ini, ya sama aja dengan yang 100%. Logikanya sama intinya, ya. Ya, cuman awalnya aja yang beda. Tapi pada saat titik ketemunya di mana? Pada saat di titik tengah ini ya, 310.000 ya. Dari 2279 dikonversikan ke 310.000. Pertanyaan, kenapa harus dikonversikan, Pak? Ya untuk mengetahui porsi yang 60%-nya gitu ya. 60% ini kan adalah saham S saham P yang dijual ke NCI.
Ya, 60%-nya itu nilainya berapa gitu. Nah, 60% ini ingat, 60% ini adalah 60% dari total equity S. Ya. Jadi 60% ini adalah 60% dari total ya, from total equity S gitu ya. Equity S pada tanggal kapan? Pada tanggal 1 Januari 2022 gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya ya agar kita bisa tahu nilai 60% ini, ya kita harus di 100%-kan dulu equity S-nya gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami konsep berpikirnya. Ya bahwa 60% ini adalah 60% dari total equity S pada tanggal 1 Januari. Ya, 6.000 lembar loh, ya kan? Tinggal dikalikan aja dengan fair value-nya kan, ya. 6.000 lembar itu kan 60% dari total outstanding shares. Outstanding shares-nya berapa? 10.000 ya. Kalau kita dikonversikan dari 6.000 lembar, berapa nilainya? Ya sama aja dengan kita 60% dikali total equity S gitu ya. Sama dengan berapa? Ya udah tinggal dikalikan ya. 60% dikalikan dengan 310 ya. Sama dengan berapa tuh? Ya, sama dengan 186. Nah, yang bawah juga sama, fair value-nya kan bisa diketahui ya. Tadi 6.000 dikalikan dengan 30 ya, sama dengan 180.000. Nah, hasilnya adalah loss. Nah, yang bawahnya juga sama ya, carrying value-nya yang karena harus menilai dua ya. Ya, baik itu yang dijual maupun saham yang masih tersisa, maka ya udah tinggal 3.000 30% ya. 3.000 lembar itu sama dengan 30% dari total equity S tahun 2022 gitu ya. Nah, maka ya udah tinggal dikalikan aja carrying value-nya 30% dikalikan dengan si 310.000 tuh ya. Hasilnya adalah 93.000 ya. Fair value tadi sama 6.000 dikalikan dengan 30 gitu ya. Kalau di sini saya menggunakan 6.000 ya, 30% kali 30% kali 10.000 sama 3.000 ya, sisanya dikalikan dengan $30 adalah 90.000. Nah, inilah unrealized holding loss-nya ya. Nah, ini yang penting bahwa ketika kita menggunakan angka ini gitu ya, hasil akhirnya maka kepemilikan si P berapa sekarang per tanggal 1 Januari 2022. Ya, sisa kepemilikannya adalah 30%. Dapat dari mana, Pak? Kalau saya menggunakan pendekatan nilai gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan lembar pasti sama. Ya, pasti sama aja dengan ya kalau menggunakan pendekatan lembar berarti kan 3.000 ya dibagi dengan berapa namanya 10.000 lembar gitu ya, 10.000 lembar ya dikalikan dengan ya udah ini ya sama dengan 30% ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan lembar ya seperti itu ya. Kalau menggunakan pendekatan lembar itu ya tinggal sisanya berapa? 3.000 lembar. 3.000 lembar itu berapa persen? Dibagi dengan number of share outstanding-nya ya. Nah, tapi saya ingin membuktikan ini harusnya nilainya sama dengan kalau kita konversikan ke nilai gitu ya. Kalau ke nilai itu berarti sudah 3.000 lembar dikalikan dengan ya jumlah lembar saham pada saat itunya berapa price persennya ya. Nah, dan ini saya coba buktikan gitu harusnya sama dan alhamdulillah sama ya. Tinggal dimasukkan aja, berarti tinggal 279 ya dikurangi dengan yang dijualnya adalah 186 ya. Dibagi dengan total 100% equity adalah 310.000. Hasilnya adalah sama 30%. Sama ya. Nah, sehingga investment in-nya berapa? Ini saya menggunakan pendekatan lembar juga gitu ya. Maka tinggal 279 dikurang dengan 186 karena yang dijual adalah 186 ya. Kemudian dikurang dengan 3.000. Nah, ini 3.000 ini kan adalah holding loss yang masih tersisa. Hasilnya adalah 90.000 ya, seperti itu. Nah, itu kalau pendekatan investment in S perspektif atau perspektif 90% ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita ingin menggunakan perspektif 100% sama 90% hasilnya sama. Ya, pasti sama. Dan harus sama. Kalau beda berarti salah. Salah hitung berarti ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengambil posisi dari NCI perspektif? Nah, kalau khusus untuk penjualan saham yang dijual, penjualan saham yang nantinya menyebabkan hilangnya kendali, maka perspektif NCI berbeda
dari perspektif 100% dan perspektif si P atau perspektif yang 90% tadi. Ya, perspektif si investment in S ya. Berbeda gitu. Kenapa berbeda? Karena hilang kepemilikannya gitu. Nah, kalau si NCI perspektif ini sama aja dengan piecemeal acquisitions ya, atau step by step acquisitions ya. Masih ingat ya pelajarannya step by step acquisition seperti ini ya, bahwa ketika step by step acquisitions ya ini ingat ya, oh nih 80%. Nah, ini sudah mendapatkan kepemilikan yang signifikan. Nah, sama halnya dengan si NCI dalam kasus yang ini gitu ya. Ya, NCI kepemilikan dia membeli 60% saham S gitu ya, maka kepemilikannya menjadi tinggal ditambahkan 10 tambah 60%. Saya asumsikan NCI-nya ini satu perusahaan, biar gampang ya. Biar gampang ya. Satu perusahaan. Kalau banyak perusahaan gimana Pak? Kalau banyak perusahaan ribet ya, nanti tambah pusing. Mendingan satu perusahaan aja, biar mudah membayangkannya. Kalau satu perusahaan, maka ya udah berarti tadinya 10%, tinggal ditambah 60% kepemilikan S gitu ya. Maka nanti total kepemilikannya adalah 70%. Ya, nah sama nih nanti akhirnya. Nah, seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya ini sama aja dengan kasus yang piecemeal recognition, piecemeal acquisitions ya. Tuh ini 10%. Nah, cuman beda ini mah 80, tadi saya angkanya adalah 60 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita untuk kasus penjualan saham induk yang menyebabkan hilangnya kendali, maka dari perspektif NCI dia adalah piecemeal acquisitions ya. Dan kita mengikuti kaidah piecemeal acquisitions ya. Kaidahnya sama dengan kaidah penjualan tadi yang menyebabkan hilangnya kendali. Yaitu apa? Satu, harus direvaluasi dulu nilai si asetnya, nilai si sahamnya. Ya, disesuaikan ke market price pada saat dia memperoleh hak kendali. Pada tanggal kapan? Nah, kalau dari perspektif NCI ini pada tanggal 1 Januari 2022 ya. Setelah itu baru diakui gain atau loss-nya. Nah, gitu ya. Dan juga nanti sebetulnya si NCI ini nanti akan mengakui yang namanya goodwill. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat gitu ya. Kita lihat apakah dapatnya goodwill atau dapatnya malah bargain purchase ya. Oke, kita lihat. Nah, dari perspektif NCI maka di sini 25.000 ya awalnya, kemudian ditambah ini pada before purchase ya, artinya pada tanggal 1 Januari ya. Pada tahun 2021 gitu ya. Awalnya 25.000 ditambah 6.000 ini adalah klaim atas net income ya. Kemudian di tahun 2021 kan net income-nya adalah 60.000 gitu ya. Maka 10%-nya adalah berapa? 6.000 gitu ya. Nah, totalnya saldo akhir NCI di tahun 2021 adalah 31.000. Jadi menjadi saldo awal di tanggal 1 Januari 2022 gitu ya. Nah, dan kita 100% kan gitu kan? Kita 100% kan. Ini berarti kalau ini kan masih 10% ya kepemilikannya. Ya, 100%-nya berapa? Tinggal dibagi aja dengan 100 dikali 10 dikali dengan 31.000. Hasilnya adalah 310.000. Nah, ya perhatikan di sini. Instruksinya adalah pertama kita harus merevaluasi aset yang sebelumnya ya sama aset saham lama gitu ya, saham lama. Sama kita menghitung berapa nilai dari saham baru. Nah, nilai valuasi dari saham baru. Nah, saham lama mengakibatkan gain atau loss, gitu ya. Saham baru mengakibatkan apa? Adanya goodwill atau bargain purchase. Let's say seperti itu. Let's say semua excess kita alokasikan ke goodwill, ya, atau bargain purchase gitu ya. Bargain purchase. Bargain purchase ini kalau kita membeli lebih murah dibandingkan carrying value-nya. Kalau goodwill kita membeli lebih tinggi dibandingkan carrying value-nya gitu ya. Ya udah dari sini kita lihat dulu yang pertama dulu deh, yang bawah dulu deh ya. Nah, yang bawah dulu berarti carrying value equity yang dimiliki oleh si NCI per tanggal saham lama ini ya, pas masih statusnya adalah 10%, kita nilai ulang ke harga tanggal 1 Januari 2022 yaitu ke harga $30 per lembar gitu ya. 30 per share. Nah, sama dengan berapa? Ya, sama dengan ya tinggal 10% ya dikalikan dengan 310.
sama dengan 31.000 gitu ya. Itu carrying value-nya. Fair value-nya berapa? Tinggal apa namanya? Dia 10% ini kan sama dengan 1.000 lembar gitu ya. Nah, 1.000 lembar dikalikan dengan 30 sama dengan berapa? 30.000. Nah, artinya apa? Gain atau loss dari revaluasi saham lama gitu ya adalah berapa? Adalah 1.000. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita akui sebagai loss ya, bukan unrealized holding loss ya. Karena instruksinya adalah demikian ya dari si PSAK 65-nya. Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang kedua, kita akan menghitung apakah ada goodwill ya, revaluasi dari saham baru. Nah, kalau gitu ya, carrying value dari si equity S ketika di tanggal 1 Januari 2022 ya untuk 60% sahamnya atau 6.000 lembar itu berapa? Ya, maka tinggal dikalikan aja tadi ya 6.000 60% ya dikalikan dengan si 310 sama dengan berapa? Sama dengan 180. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu fair value of equity-nya berapa gitu ya. Nah, ya fair value of equity-nya ya tinggal dikalikan 6.000 dikali dengan 30. Kan 6.000 yang dibeli oleh si NCI ya, sama dengan 180.000. Nah, ingat, ketika kita beli lebih murah dibandingkan carrying value-nya, carrying value of equity-nya gitu ya, maka kita akan menghasilkan bargain purchase. Maka di sini adalah gain on shares as purchased by NCI. Jadi ada goodwill gitu ya. Nah, inilah bargain purchase kalau untuk kasus ini dari perspektifnya si NCI. Nah, oke. Nah, kesimpulannya adalah terlihat perbedaannya dong, ya. Kalau kita scroll up, nah seperti ini, kita bisa melihat gitu. Dari perspektif si P, gitu ya, dia akan transaksi ini menghasilkan kerugian, ya, dan unrealized holding loss. Nah, dari perspektif si NCI ini seperti halnya step by step acquisition, gitu ya. Ya, maka kita lihat adanya mengakui goodwill atau bargain purchase, ya, atas saham yang diperoleh dan ternyata bargain purchase gitu ya. Dan untuk saham yang lama ya kita mengakui adanya loss ya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau dari perspektif si NCI ya. Nah, oke. Jadi seperti itu penjelasan PHC terkait penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bisa dipakai pendekatan 100% sama 90% atau 100% itu pendekatan equity S perspektif, dan kalau 90% itu pendekatan investment in S perspektif. Itu untuk yang penjualan yang menyebabkan hilangnya kendali. Tapi tidak bisa menggunakan NCI perspektif karena kenapa? Udah beda gitu loh. Karena udah hilang kendali. Ya, si NCI berarti perspektifnya adalah dia menjadi pemilik saham baru yang memiliki controlling interest gitu ya. Dan sama saja perlakuannya dengan step by step acquisition ya. Nah, oke, seperti itu, semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.